Oke, selamat malam, salam safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, malam ini kebetulan hari ini kita itu ada kegiatan namanya Jambore on the Air. Ya, kegiatan namanya Jambore on the Air atau istilahnya kalau dikenal adalah Jota. Ini di samping Jambore on the Air, ini juga ada kegiatan Jambore on the Internet. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan pramuka, ya, setahun bisa 2 kali, bisa 1 kali. Seperti apa sih kegiatan Jota Jambore on the Air ini? Yaitu menggunakan perangkat radio, ya, perangkat radio bekerja sama dengan organisasi radio amatir Indonesia atau ORARI, ya, karena nanti semua itu bahasanya menggunakan bahasa radio. Coba kita dengerin dulu ya, kita dengerin dulu sambil nunggu yang lain. Nah, perangkat yang kita gunakan adalah ada VHF, ada HF. VHF itu adalah very high frequency, dan perangkat yang kedua adalah high frequency. Kalau selamat bergabung Mas Imron sama Habib Rohman, selamat bergabung juga yang lain. Pada hari ini kegiatan Jambore on the Air and Jambore on the Internet oleh pramuka di seluruh Indonesia ini adalah salah satu perkemahan pramuka yang unik ini. Jadi pramuka seluruh Indonesia kumpul semua, tapi kumpulnya tidak tatap muka, ya, tidak kayak kemah Jambore daerah, Jambore nasional, kemudian kalau itu tingkat penggalang, kemudian ada lomba tingkat, kemudian ada kalau di tingkat penegak itu ada Raimuna nasional, ya, kemudian ada peran satuan karya, peran perkemahan antar satuan karya atau pransaka. Tapi yang ini adalah kegiatan kemahnya melalui kegiatan radio. Ya, melalui kegiatan radio apa? Radio komunikasi. Nah, ini bentuknya seperti ini, nanti kita tunjukkan ya. Oke, ini bentuknya radio seperti ini. Ini adalah radio komunikasi 2 meter band, ya, 2 meter band atau radio VHF, very high frequency. Dia bekerja pada gelombang transversal, gelombangnya merambat lurus, ya. Beda dengan radio, sebentar nanti saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan, ada kita menggunakan radio namanya radio high frequency yang menggunakan pancaran gelombang longitudinal. Nah, bedanya apa antara perangkat radio VHF dengan HF? Kalau VHF itu biasanya, nah ini contoh. Ini teman-teman pasti mengenal ya, selamat bergabung buat teman-teman semua di malam hari ini, malam acara Jambore on the Air, ya. Nah, kalau gelombang transversal ataupun VHF ini lebih biasanya teman-teman lihat pada HT, ini Hedi-Talkie, ya. Hedi-Talkie dengan gelombang 14 sekian sampai 14 sekian, ya. Ini biasanya pada, nah ini contoh ya. Oke, saya nyalakan. Di sini yang Hotel Alfa Solo Juliet. Saya jurusan D3 Hubungan Masyarakat. Ganti. Oke. Jadi radio ini sebetulnya karena ini gelombangnya gelombang transversal atau merambat lurus, maka pancaran gelombang ini
mempunyai jarak, ya, punya jarak. Apalagi kalau pakai antena ini istilahnya kalau antena udil-udil, ya, antena pendek ini paling antara 3 kilo sampai 5 kilo, tergantung apa yang dinamakan propagasi, ya, tergantung apa yang dinamakan propagasi. Saya selamat bergabung buat teman-teman semua. Hari ini kita mau mengulas apa itu radio komunikasi, ya. Hari ini kita akan mengulas apa sih itu radio komunikasi. Nah, hari ini kebetulan buat teman-teman yang baru gabung, hari ini kebetulan ada kegiatan Jambore on the air, ya, dan Jambore on the internet. Kegiatan pramuka semua dari tingkat siaga, penggalang, penegak, dan pandega, ya, dari SD, SMP, SMA, dan kuliah. Ini ada kegiatan kemah, tapi kemahnya tidak dalam suasana tenda, ya. Tapi kebetulan kemahnya ini adalah kemah menggunakan radio, ya. Kemahnya kebetulan menggunakan radio, asik kan? Nah, ini bagaimana sih caranya? Nah, cara ngikutinya, yang penting kita punya radio 2 meter band. Ini 2 meter band. Nanti ada juga radio yang menggunakan very high frekuensi. Kita lanjut ke yang gelombang transversal ini atau very high frekuensi. Ya, gelombang ini merambat lurus. Mereka akan tergantung propagasi dan tergantung pada lengkungan kontur tanah. Apabila kontur tanahnya itu rata, tidak ada penghalang, maka ini bisa semakin jauh. Tapi juga tergantung wattnya. Semakin besar wattnya, maka semakin jauh daya pancarnya. Dan ini antena, semakin tinggi antena, maka akan semakin jelas receive-nya atau penerimaannya. Tapi bagaimana kok ini bisa komunikasi dengan HT ini katanya cuma 3 sampai 5 kilo. Bagaimana? Kok bisa sampai jauh? Oke, saya ulas. Maka untuk bisa kita mencapai berbagai jarak yang semakin tambah jauh, maka kita menggunakan namanya RPU atau radio pancar ulang, ya, atau radio pancar ulang. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mulai gabung, ya. Channel kami adalah channel pendidikan terkait dengan safety atau K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi hari ini kita akan mengulas radio. Nah, radio ini sampai jauh, bisa sampai jauh. Caranya seperti apa? Caranya bahwa radio ini ada stasiun khusus yang terletak di ketinggian, ya, di tempat yang tinggi dengan antena yang tinggi pula, pemancar yang tinggi, ya, pemancar antena receive sendiri yang tinggi, transmit sendiri, karena ini ada transmit dan ada receive, ya. Semakin tinggi antena RPU radio pancar ulang, maka semakin jauh radio ini diterima dan bisa mengirim. Oke, contoh ya, ini ya. Ini menggunakan radio pancar ulang, makanya ini coba dengerin. Oke, Hotel untuk Bravo Alpha Juliet di sini Yankee Hotel untuk Alpha Zulu Juliet. Salam kenal Kak Fiona, boleh tahu username IG-nya? Boleh? Pakai. Boleh dimeja langsung atau boleh sebutin langsung? Dengan username Frizelia. Dieja FR IEZELIA. Ganti. Sekali lagi Kak. Dengan username Frizelia Dieja FR IEZELIA. Oke, teman-teman tadi dengar bahwa ini ada kode-kode atau call sign, ya, kode-kode atau call sign. Jadi karena pramuka ini bekerja sama dengan ORARI, Organisasi Radio Amatir Indonesia, maka semua percakapan menggunakan tersandikan atau terinskripsikan sesuai dengan IARU
International Amatir Radio Union, ya. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan tata cara komunikasi radio yang diatur oleh dunia, yaitu menggunakan yang pertama nama kita. Misalkan kita nama saya Jupiter, ya, nama saya Jupiter. Tapi saya punya nama panggilan khusus radio, yaitu adalah Yankee Delta 2 Charlie November. Makanya yang pertama kita harus hafal dulu. Yang pertama itu kita harus hafal dulu alfabet. Apa itu alfabet? Dari Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Hotel, Golf. Nah itu sampai Zulu kita harus hafal. Nah, begitu kita sudah mau mengikuti ujian amatir, ujian orari, maka kita setelah lulus mendapatkan call sign atau nama panggilan. Apa nama panggilan saya? Kebetulan saya dikasih nama panggilan Yankee Delta 2 Charlie November. Nah, kebetulan ini ada kegiatan pramuka hari ini. Nah, pramuka seluruh Indonesia berkumpul jadi satu menggunakan radio. Jadi ini ada Sanggar Pramuka Pemalang, ada Sanggar Pramuka Kajen, Sanggar Pramuka Tegal, Sanggar Pramuka Slawi, Sanggar Pramuka Brebes, sampai ke seluruh Indonesia lagi kumpul, lagi bareng-bareng menggunakan radio untuk komunikasi dan untuk saling berkenalan. Jadi prinsipnya adalah berkenalan, ya, menambah saudara, menambah teman, menambah wawasan. Jadi di teman-teman pramuka sekarang malam ini yang lagi kumpul ini lagi mengadakan kegiatan. Oke ya, ini dengerin lagi ya. Nah, pada saat memanggil mereka menggunakan nama panggilan. Misalkan saya mau ngobrol sama siapa, itu pasti kita sebut nama dia dulu. Yaitu yang pertama yang misalkan kita ngobrol dengan yang namanya Pak Yayan. Yankee Delta 2 Kilo Quebec Charlie. Pak Yayan apakah mendengar? Saya Yankee Delta 2 Charlie November memanggil. Nah, nanti terus. Dan selalu diakhiri dengan kata ganti. Kenapa kata ganti? Karena komunikasinya masih komunikasi satu arah, beda dengan handphone. Ya, beda dengan ini. Kalau ini komunikasinya sudah dua arah. Ya, komunikasinya sudah dua arah. Antara transmit dan receive itu berbarengan. Tapi kalau ini antara transmit dan receive itu tidak berbarengan, artinya berganti-ganti, ya. Oke, kita dengerin ya. Ya, selamat bergabung buat teman-teman semua. Ini biar teman-teman paham nih, kegiatan pramuka malam ini adalah kegiatan Jambore on the air dan Jambore on the internet. Ini Yankee Hotel to Alpha Zulu Juliet masih tersambung Kak. Di Yankee Hotel 2 Alpha Zulu Juliet di sini. Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet ganti. Ulangi Yankee Hotel to Bravo Alpha Juliet, di sini Yankee Hotel to Alpha Zulu Juliet. Kalau boleh tahu ini dengan operator siapa? Yankee Hotel 2 Alpha Zulu Juliet dengan ya di sini Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet dengan operator Zaki Komaria. Yankee Hotel to Bravo Alpha Juliet, di sini Yankee Hotel to Alpha Zulu Juliet. Kalau boleh tahu kakaknya kelas berapa ya? Yankee Hotel 2 Alpha Zulu Juliet di sini dengan Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet kelas 11 Kak. To Bravo Alpha Juliet, di sini Yankee Hotel to Alpha Zulu Juliet. Kalau boleh tahu prospek nanti atau planning ketika sudah lulus kuliah, itu nanti mau kuliah atau kerja atau gimana? Ganti. Yankee Hotel 2 Alpha Zulu Juliet dengan Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet rencananya mau ini Kak kuliah sambil bekerja dulu. Rencana nanti mau masuk kuliah gimana?
ganti. Yankee Hotel 2 Alpha Zulu Juliet dengan Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet. Rencana mau di UGM kak, tapi nggak tahu nanti. Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet, di sini Yankee Hotel 2 Alpha Zulu Juliet. Kalau boleh tahu kakaknya jurusan IPA atau IPS atau SMK? Ganti. Ya, oke. Nah, jadi begitu ya teman-teman semua. Ini saling berkenalan. Yang pertama adalah mengucapkan call sign, ya, mengucapkan call sign atau nama panggilan. Tadi Yankee Hotel tuh apalah misalkan nanti disebutkan nama panggilan kita, ya. Setelah itu baru kita ngobrol, dan selalu setiap kali ngobrol misalkan, oke kak, di sini Yankee misalkan nih, di sini Yankee Hotel tuh Alpha Zulu Juliet dari kota Pekalongan misalkan, dengan nama ini sedang kuliah dan sekarang saya di Pramuka menjabat sebagai bla 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 misalkan. Nah, habis bla 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 selesai, nanti diakhiri dengan kalimat ganti ya. Setelah itu PTT dilepas. Ini PTT namanya push to talk, ya, ini untuk ngobrol. Nah, begitu selesai ngobrol ya, kemudian teman-teman ini selesai ngobrol, teman-teman gantian lawan bicara kita, gantian ngomong. Jadi memang komunikasi ini adalah komunikasi yang satu arah. Artinya kita nggak bisa sesuka kita ngobrol tanpa adanya komunikasi radio yang baik. Inilah salah satu bentuk bahwa kita memang diwajibkan, seharusnya ngobrol itu adalah ada sistematika cara menyampaikan informasi. Nah, inilah teman-teman, ini sekarang ini memang komunikasi kita ini banyak yang tidak bagus, ya. Kadang telepon juga, kadang kita kalau nelpon kadang langsung nanya namanya ini. Nah, itu kadang seperti itu. Ya, jadi ini kenalan. Kita dengarkan. Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet, di sini Yankee Hotel 2 Alpha Zulu Juliet. Untuk sekarang saya sedang berkuliah kakak. Kakak sendiri gimana? Ganti. Yankee Hotel 2 Alpha Zulu Juliet dengan Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet. Untuk sekarang saya masih duduk di kelas ini kak, kelas 11. Nah, ini kelas 11. Yankee Hotel 2 Alpha. Berarti berapa? Kelas 2? Yankee Hotel 2 SMA ya? Alpha 11. Juliet, di sini Yankee Hotel 2 Alpha Zulu Juliet. Kakak dari mana ya? Dari WhatsApp mana? Ganti. Dari WhatsApp mana? Tanyakan. Yankee Hotel 2 Alpha Zulu Juliet dengan Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet dengan WhatsApp Pekalongan kak. Nah, WhatsApp Pekalongan. Dan saya dari Pemalang. Bravo Alpha Juliet, di sini Yankee Hotel 2 Alpha Zulu Juliet. Untuk Pekalongannya Pekalongan kota atau Pekalongan kabupaten kakak? Ganti. Yankee Hotel 2 Alpha Zulu Juliet dengan Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet. Pekalongannya itu kabupaten nggak? Bukan kota. Yankee Hotel 2 Alpha Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet, di sini Yankee Hotel 2 Alpha Zulu Juliet. Kalau boleh tahu kakak dari pangkalan mana ya? Ganti. Yankee Hotel 2 Alpha Zulu Juliet dengan Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet dengan pangkalan SMA Negeri 1 Kesesi kak. Ganti. Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet, di sini Yankee Hotel 2 Alpha Zulu Juliet. Boleh tukeran media sosial kakak? Ganti. Ya, kami menggunakan dua perangkat. Yankee Hotel 2 Alpha Zulu Juliet dengan Yankee Hotel
Nah, perangkat yang kami gunakan sekarang adalah yang pertama adalah HT, ya, handy transceiver, ya. Kemudian saya juga menggunakan perangkat namanya rig. Ini mungkin teman-teman biar lihat, ya. Ini perangkat yang kita gunakan adalah perangkat rig, ya. Ini perangkat rignya ini adalah TM281 Kenwood, ya, dengan X-Ramicnya. Ini X-Ramic untuk ngobrol, ya. Ini X-Ramic untuk ngobrol. Kalau perangkat yang kita pakai untuk Kenwood TM281 ini kita menggunakan dengan power sekitar 30 watt, ya, power 30 watt. Terus kemudian ketinggian antena luar, antena eksternal, kalau ini internal, ya. Ini antena internal. Kalau kita pakai antena eksternal yang di luar itu saya menggunakan ketinggian 10 meter. Ya, dengan ketinggian 10 meter dengan telegain, ya, dengan antena telegain. Sebenarnya kalau telegain sendiri, kalau untuk kita mencapai paling dari saya Pemalang, Batang, Pekalongan masih nyangkut, ataupun sampai Brebes kita masih bisa nyangkut. Tapi kalau pengen lebih jauh lagi pancaran saya dan penerimaan saya, receive dan transmit kami biar lebih jauh, maka sekarang kami menggunakan namanya RPU, radio pancar ulang. Nah, radio pancar ulang ini ada kita di 670. Ini buat teman-teman lihat, ini 670. Ini adalah radio pancar ulang yang ada di Batur Batang, ya, desa Batur Batang, di ketinggian hampir dekat sama Gunung Dieng, ya, masih kaki Gunung Dieng, ya. Kalau RPU, radio pancar ulang ini di Batur Dieng, ini pancarannya sudah bisa sampai ke Jawa Timur dan Jawa Barat, ya. Jadi walaupun kita berbekal HT, kita bisa ngobrol dengan teman-teman di Jawa Timur dan Jawa Barat, itu ya. Oke, ya, jauh kan. Nah, sebenarnya kalau pakai ini nggak boros, teman-teman, nggak boros karena tidak ada pulsa. Ini baterai juga baterai cas, tinggal dicas, habis dicas, ya. Borosnya di mana? Borosnya hanya di call sign, borosnya hanya di izin penggunaan radionya, ini yang kita agak boros. Tapi boros juga nggak seberapa karena yang kita keluarkan adalah izinnya 500.000 untuk 5 tahun. Jadi setahun itu hanya 100.000. Nah, bayangkan. Nah, radio ini dulu di era tahun 90-an, 80-an ini sangat booming sekali. Kenapa? Karena zaman 80-an, 90-an belum ada HP. Kita belum ada HP, ya. Makanya kita semua kegiatan menggunakan HT. Tapi walaupun HT ini sudah mendunia, sudah booming dan lain-lain, tapi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang masih menggunakan HT. Contohnya adalah ini tadi, adalah Jambore on the air, Jota di Pramuka. Oke, ya, teman-teman semua, ya, semoga manfaat ini. Oke, kita lanjut lagi, ya, percakapan teman-teman Pramuka yang sedang mengadakan kegiatan perkemahan. Nah, di samping Jota nanti juga ada kegiatan perkemahan angkasa atau perkasa, sama juga. Makanya setahun biasanya dua kali, setahun 2 kali Jota, yang selanjutnya adalah perkasa. Bedanya apa? Kalau kegiatan Jota itu kegiatan pramuka sedunia. Jadi hari ini pun dari luar negeri ini pun sudah buka semua kepanduan, ya, itu juga mengikuti kegiatan Jota ini yang dilaksanakan selama 3 hari sampai seminggu. Tuh, kalau perkasa hanya untuk lokal Indonesia. Oke, kita ulang lagi, ya. Di Hotel tuh Bravo Alpha Juliet. Kakak Fajar sendiri kelas berapa ya, Kak? Kan di Yankee Hotel to Bravo Alpha Juliet. Di sini Yankee Hotel to Alpha Solo Juliet. Saya dari SMK Negeri 1 Gadung dan saya kelas 11. Ganti. Kelas 11. Yankee Hotel to Alpha Solo Juliet. Di sini Yankee Hotel to Bravo Alpha Juliet. Mungkin teman-teman yang gabung di live saya mungkin bisa bertanya-tanya, silakan nanya seputar dengan radio komunikasi.
ya seputar dengan radio komunikasi, silakan bisa bertanya sama saya apa sih manfaatnya, kegunaannya, kemudian di pramuka seperti apa, kemudian cara untuk menambahkan untuk mendapatkan call sign atau panggilan seperti apa. Silakan bisa komunikasi dengan saya. Bagaimana kegiatan di sana, Kakak? Kandi. Yankee Hotel to Alpha Zulu Juliet. Di sini Yankee Hotel to Bravo Alpha Juliet. Kegiatan di sini ada yang sedang jota juga. Yang lain sedang joti juga, Kak. Ada. Ganti. Ya. Yankee Hotel to Bravo Alpha Juliet. Di sini Yankee Hotel to Alpha Zulu Juliet. Kalau boleh tahu jumlah peserta di Kabupaten Pekalongan ada berapa ya, Kak? Kandi. Ada berapa ya, Kak? Kandi. Yankee Hotel to Alpha Zulu Juliet. Di sini Yankee Hotel to Bravo Alpha Juliet. Anggota di sini ada sekitar 290, Kak. Ganti. Yankee Hotel to Bravo Alpha Juliet. Di sini Yankee Hotel to Alpha Solo Juliet. Baik, terima kasih atas informasinya, Kak. Selamat melanjutkan. Standby. Ya, oke. Tadi mungkin teman-teman sempat mendengarkan ada teman-teman yang tadi bilang di radio bilang ada kegiatan joti juga. Nah, di samping jota, di samping Jambore on the air yang diikuti oleh seluruh dunia, pramuka seluruh dunia, pramuka Indonesia, kemudian di luar ada kepanduan, ya. Ini juga bareng juga ada kegiatan namanya joti atau Jambore on the internet yang menggunakan internet fasilitasnya. Nanti ketemuannya seperti apa? Ada link khusus joti. Jadi ada link khusus joti, hanya menggunakan email. Nanti di situ akan berkumpul semua pramuka sedunia. Nanti akan saling berkenalan. Tapi khususnya kalau ketemu dengan teman-teman di dunia, maka teman-teman ini ya khususnya menggunakan bahasa Inggris ya, menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau ketemu sama orang Indonesia sendiri sih kita masih pakai bahasa Indonesia. Nah, teman-teman semua, inilah salah satu kegiatan pramuka yang menurut saya sangat bermutu ya. Kenapa? Karena menambah rasa persatuan dan kesatuan. Walaupun kita beda-beda tetap satu. Yaitu siapa? Pramuka itu sendiri. Ya, pramuka kumpul paling murah meriah ini, kumpul murah meriah. Kalau kegiatannya contoh kayak Raimuna Nasional, Jambore Nasional itu kan mengeluarkan biayanya enggak sedikit, besar, karena ada biaya makan untuk selama 7 hari, biaya transport dan lain-lain. Oh ya, halo Om Ray. Alhamdulillah kabarnya Om Ray. Silakan Om Ray bergabung di Jambore on the air sama Jambore on the internet bersama adik-adik dan kakak-kakak pramuka seluruh dunia. Baik dari Indonesia, dari Malaysia, Brunei dan semua itu. Semuanya bergabung di radio Jambore on the air dan Jambore on the internet. Ya. Oke, teman-teman, kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi ya, dengerin lagi ya. Dengan peserta kegiatan juta. Oke, langsung saya berindo. Malam di sini Yankee Hotel to Alpha Sierra Juliet, ada yang monitor. Wide itu Yankee Hotel to Alpha Sierra Juliet ya Om ya nanti. Bravo Alpha Juliet Bravo. Ini Yankee Hotel to Bravo Alpha Juliet. Ini dengan operator Alika. Jejak. Oke, terus kemudian ini coba kita ke frekuensi yang lain ya. Kalau ini radio pancar ulang atau repeater. Repeater itu adalah radio pancar ulang punya Batang sama punya Pekalongan. Sekarang coba kita ke frekuensinya. Kalau ini 670. Masih menuju ke sini sebentar. Ya, sekarang kita coba ke
Coba ke RPU atau Radio Pasar Ulang punya Pemalang, coba ya, oke ya. Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet Bravo, di sini Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet. Oke Kak, ditunggu. Yankee Oh nggak ada. Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet, di sini Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet Bravo. Selamat malam Kak. Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet Bravo, di sini Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet. Iya, selamat malam. Jangan operator siapa? Ayo Mas Re, di frekuensi 14670 ya. Ini Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet Bravo. Di frekuensi 14670 minus duplex minus 60. Jadi outputnya di 670 tapi transmitnya di 610 ya. 14670 duplex min 60. Jadi outputnya di 670, inputnya di 610. Silakan disetting, nanti bisa gabung. Bravo Alpha Juliet Bravo, di sini Yankee Hotel 2 Bravo Juliet Alpha. Saya dari Pangalan SMA Negeri 1 Sesi Kak, Tanti. Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet Bravo, di sini Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet Bravo. Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet Bravo, di sini Yankee Hotel 2 Alpha Romeo Juliet, izin memanggil. Maaf Kak, untuk Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet Romeo kalau nggak salah, frekuensi ini sedang digunakan dengan Yankee Hotel 2 Bravo Juliet Alpha Kak. Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet Bravo, di sini Yankee Hotel 2 Alpha Romeo Juliet. Baik Kak, kami tunggu ganti. Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet, di sini Yankee Hotel 2 Bravo Alpha Juliet Bravo. Kak, nama siapa? Nama kakak pendamping di sana Kak. Ya teman-teman semua ya, asik loh mainan kayak gini, asik, bisa kenalan. Kita kalau punya teman banyak, kita misalkan berpergian jauh, kita bisa mampir ke tempat teman-teman yang sudah kita kenal lewat radio. Ya dulu sempat ada lagunya, malah ya sempat dinyanyikan lagu sama siapa ya, Papa Charlie Alfa Romeo mengajakku kembali udara. Memang cinta asik di mana saja, walau di angkasa. Nah itu dulu pernah ada lagunya seperti itu. Oke teman-teman semua ya. Ya gitu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Yang apalagi yang punya call sign silakan. Nanti apalagi yang belum punya call sign. Call sign-nya apa sih Pak? Call sign itu adalah nama panggilan. Dan nama panggilan itu adalah sudah diberikan oleh SDPPI dari Kominfo. Jadi ya, 500.000 untuk 5 tahun. Oke ya teman-teman semua, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Konten-konten kami akan kita berikan terus edukasi terkait dengan safety atau K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga bermanfaat. Sukses selalu dan sukseskan Jambore on the air dan Jambore on the internet ya. Salam pramuka dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.